yang sembarangan kosmetik kan nggak penting gitu, nggak perlu. Tapi katanya sih nggak apple to apple, Zat. Daging babi boleh dimakan, tapi sebatas tentara-tentara malah sampai membolehkan. Nah, tapi walaupun dia tentara nggak, sebenarnya tidak menghalalkan itu, nggak boleh. Pencurian apa dalam Islam yang kena hukuman potong tangan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Bawa-Bawa Agama. Karena semua hal Harus bawa. bawa-bawa agama. Oke, kita sekarang bersama Al-Ustadz Ahmad Ubaidillah. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah ya. Gimana ini? Ada topik apa nih yang Sebenarnya tertarik dibahas? Gini, Zat, dari bahasan kita yang kemarin itu ini sebenarnya menyinggung juga, Zat. Kenapa? Karena ini lagi rame di media sosial. Orang-orang di Sumatera semuanya pada kelaparan, Zat. Ya, sebenarnya di beberapa tempat ya. Beberapa teman, jadi kan kita Contohnya ada Sibolga ya, tiga provinsi kan. Yang pertama Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ya. Yang paling parah di Agam sih. Infonya di Agam. Cuman kemarin yang terjadi di Sibolga, Zat. Iya. Nah, itu mereka di sana kelaparan, Zat. Hingga melakukan penjarahan di minimarket terdekat. Ya, boleh tampilkan. Nah, beritanya mungkin ini nanti ya di sini ada videonya atau beritanya, Zat ya. Ya. Seperti ini, Zat. Nah, ini kasusnya ada penjarahan di supermarket ya. Iya, betul. Karena mereka kelaparan. Hukumnya Terus gimana? menurut Islam ini apakah memang dibolehkan atau? Ya. Kemarin sudah kita bahas juga di video pendek kan ya. Oh iya iya. Yang ada salah seorang influencer ustadz ya. Namanya Bang Putra menyebutkan bahwa hukumnya boleh. Oh, boleh, Zat. Katanya Bang Putra, Ustadz Bang Putra ini, beliau bilang boleh. Boleh kalau itu untuk hajat keperluan, makan Berarti kayak untuk gitu ya. ini saja, survival ya. Iya, bukan ngambil jarah yang sembarangan kosmetik kan nggak penting itu, nggak perlu. Kayaknya itu lebih ke pencurian ya, Zat. Nah, itu kalau itu penjarahan ngawur kalau itu ya. Tapi kalau untuk makan, kata Ustadz tersebut Bang Putra itu boleh. Karena kenapa? Karena kaidahnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Kaidah fikihnya. Berarti nanti kita kalau misal ada bencana nih, kita langsung aja jarah saja. Nah, itu masalahnya kan. Kalau kita praktekkan seperti yang disampaikan sang ustadz itu kurang tepat. Jadi harus kita rapikan dulu. Terus bagaimana kalau Nah, misalnya? beliau nyebut kaidah fikihnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat itu dapat membolehkan yang haram. Oh. Contoh misal lapar, nggak ada makanan, cuman ada daging babi, boleh dimakan. Tapi sebatas seperlunya. Untuk survival ya. Iya, seperlunya, nggak boleh langsung ngambil seenaknya sendiri, kan gitu. Oke. Karena itu jadi kaidah fikihnya tadi ad-daruratu bihul mahdzurat, itu di bawahnya ada kaidah-kaidah cabang yang memberi batas untuk kaidah tadi. Berarti ada batasnya, Zat. Ada, maksudnya ada pembatasan. Jadi misalnya ada kaidah fikih nih. Kaidah fikih ini mesti punya banyak dalil. Jadi dalil-dalil Quran, dalil hadis mengarah ke sana dirangkum jadi satu kalimat ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat dapat menghalalkan yang haram. Ya. Tetapi ada kaidah fikih lain yang memberi batas supaya enggak orang sembarangan prakteknya. Apa? Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu dibatasi sesuai dengan kebutuhannya saja. Dengan kadarnya, kadar daruratnya seberapa. Misal, mesti kayak daging babinya 1 kilo. Cuman untuk survival nggak harus makan 1 kilo kan? Secukupnya berarti ya. Secukupnya. Nah, gitu. Jadi ditakar. Nggak sembarang, aduh haus, yang ada cuman minuman khamr. Terus diminum 1 botol sampai habis. Tapi harus disesuaikan gitu ya. Dengan kemampuannya, dengan kadar kebutuhannya. Ada satu kaidah lagi. Yang Ustadz tersebut belum sampaikan. Nah, ini kita bahas nanti satu kaidah ini yang belum disebut ya. Pelan-pelan ini ya. Nanti kita di akhir akan sebutkan kaidah tersebut. Nah, pertama dulu ya, kondisinya ini maksudnya bukan pernah, terjadi berulang-ulang dalam sejarah manusia. Contohnya di Tunisia, revolusi Tunisia, ya namanya revolusi kayak di Indonesia tahun 98. Tapi katanya sih nggak apple to apple, Zat. Gimana itu, Zat? Katanya, Zat. Katanya nggak apple kenapa nggak apple to apple? Karena sama-sama, kalau dibilang nggak apple to apple juga kurang tepat karena sama-sama kondisi darurat. Jadi kalau kita lihat tahun 98, itu kan revolusi di Indonesia kan. Iya, Kategorinya mirip revolusi sama-sama Tunisia. chaos tapi kan mereka. Chaos, orang sulit dapat makan ya kan ya. Akhirnya kemudian dalam kondisi darurat dia istilahnya? Ada penjarahan.
Ada macam-macam ya penjarahan ini. Modelnya karena dia nggak nemu makanan akhirnya dia ngambil. Atau di kasusnya Tunisia ini tentara-tentara malah sampai membolehkan. Nah, tapi walaupun dia tentara sebenarnya tidak menghalalkan itu, nggak boleh. Kalau di dalam fatwanya Islam Web nomor fatwa 149.315. Nah, ini fatwa tahun 2011. Yang mana di fatwa ini tentang penjarahan atau perampasan itu haram, jelas dalam syariat Islam, tidak perlu diragukan lagi ya. Pasti ya, soalnya. Nggak perlu dalil pun orang logika juga bilang haram. Logikanya memang bukan haknya tadi ya. Iya, bukan haknya, betul. Nah, tapi kalau memang sudah terlanjur mengambil ya, sudah mengambil memang kebutuhan, memang darurat, sudah memang dia bolehkan, tetapi harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Makanya kemarin itu toh teman-teman yang misalnya dalam kondisi darurat bilang saja ke pemilik supermarketnya, insya Allah masih bisa dicatat lebih baik seperti itu daripada gitu membuat ya. sedih. Kan itu sampai videonya saya lihat Iya. mereka nangis-nangis yang Pemiliknya punya ya, pemiliknya, iya, manajernya ya, karyawannya nangis ngelihat kondisi masyarakat gimana, mereka serba salah mau ngelarang, Betul. kasihan, tapi nggak dilarang juga Iya. kacau. Makanya itu di sini Islam memperhatikan dua pihak, Dika. Pihak sana dan pihak sini. Yang punya supermarket diperhatikan dan yang mengambil juga diperhatikan. Gitu, yang keterdesak. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan nih, Dika, tentang masalah pencurian ini ya. Oh, berarti mencurinya ini kan, ya? Yang jadi bukan kebutuhan berarti. Dalam Islam kan mencuri itu nggak satu jenis. Oh. Hukumannya itu nggak satu jenis ya. Oke. Karena mencuri itu macam-macam modelnya kan ya. Nah, kita kenali dulu pencurian apa dalam Islam yang kena hukuman potong tangan. Kan kalau dalam Islam ada hukuman potong tangan bagi pencuri, dan apakah penjarahan ini termasuk dipotong tangan? Nah, gitu kan. Misal kalau menerapkan syariat Islam. Berarti semuanya buntu. Pengadilannya ya, pengadilannya. Nah, jadi yang mempraktekkan, pertama teman-teman harus tahu hukuman tersebut pidana, yang mempraktekkan hanya pemerintah, nggak boleh sembarangan asal hukum ya. sendiri. Oh, kamu mencuri barangku, tak potong, dan nggak bisa kayak gitu ya prakteknya. Betul. Tapi dibawa ke pengadilan, dibuktikan hukum-hukum, hakim memutuskan, baru diputuskan. Perkara sekarang tidak dipraktekkan, itu urusan tanggung jawab para hakim, tanggung jawab para pemerintah. Nah, jadi dalam Islam potong tangan ini dengan dikumpulkan dalil-dalil yang banyak, karena saya nggak mungkin sempat sebutkan semua dalilnya di sini ya. Intinya ada 4 rangkumannya, 4 syarat kapan bisa dipotong tangan. Hukumannya itu loh. Pertama, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oh, berarti orang-orang nggak tahu saja. Kalau penjarahan berarti Tahu. berarti bukan. Semuanya ya. tahu, Sudah kan? gagal di syarat Apalagi pertama. sekarang. Maka syarat dari pelaksanaan penjarahan tadi yang kita tahu itu tidak ada hukum potong tangan. Karena syarat pertama harus dilakukan sembunyi-sembunyi. Sedangkan penjarahan terang-terangan. Kedua, syaratnya yang kena hukum potong tangan ya, hartanya harus bernilai di mata orang. Oh, Bernilai di ada mata orang. minimalnya kira-kira, San? Yang minimalnya syarat ketiga, nisab. Ada nisabnya. Nisab kalau di zakat kan nisab batas minimalnya. Ya, betul. Nah, kalau di pencurian ada batas minimal, nggak sembarang langsung misalnya nyuri Ayam ya satu gitu ya. ayam atau Indomie gitu ya. Masa nyuri Indomie satu langsung hukum potong tangan, kan enggak. Tapi kan di sini Kasihan. gitu saja. Masa nilainya tangannya seperti apa? Indomie kan kasihan juga. Hukuman orang yang mencuri ayam lebih besar daripada orang yang deforestasi, Dad. Wah, itu, aduh. Tapi itu di negeri Wakanda tapi, Dad. Oh, Saya gitu. enggak tahu saya tapi. Bukan di planet bumi. Bukan di Indonesia, bukan. Saya kurang tahu kalau itu ya, saya Bukan tidak di terlalu Indonesia. mengikuti. Nah, yang penting di syarat ketiga itu nisab. Nisabnya tadi apa? Nisabnya berapa? 1/4 dinar. Seperempat berarti Dinar itu kalau ukuran gram di masa lalu 4/4 gram emas. Patokannya gampang ya, 4/4. Lah, untuk nisabnya potong tangan 1/4 dari 4/4. 1 Parah. graman berarti saja. Hah? 1 Iya. gram. Sekitar 1 Alias gram. 1 gram 1/4 dari 1/4 gram emas. Oh. 1, kalau komanya itu 1,0625 gram. Harus pas itu tadi. Ya minimal kan, minimal. Oke. Nah, kalau sekarang dikonversi ke nilai kita. Berapa 1 gram emas? Sekitar Katakan sekitar hampir 2 3 juta. 3 juta sekarang. Eh? Masa 3 juta? 3 juta sekarang, Nat.
Hah? Sekarang 3 juta. Heeh. Masa 3 juta? Besar sekarang, Tat. Masya Allah sekarang. Aduh. Ah, barang dicuri ini juga harus bernilai di mata syariat. Apa maksudnya bernilai di mata syariat? Misal dia itu kalau harta-harta haram nggak kena. Misal ada orang nyuri anjing, nyuri babi, nyuri alat musik juga termasuk, dia tidak kena hukuman potong tangan. Karena di mata syariat benda-benda ini, khamr, minuman keras, itu tidak dianggap bernilai. Gitu ya. Kemudian juga yang syarat keempat, harus barangnya tadi disimpan di penyimpanan yang layak. Jadi kalau misalnya ada orang hilang kunci motor, dicuri orang motornya, tapi gara-gara dia lalai, kuncinya digeletakno sembarangan. Waduh. Ditaruh sembarangan. Tiba-tiba ditaruh ini gitu ya. tidak termasuk. Oke. Karena harus disimpan di tempat yang layak, tempat penyimpanan yang itu baru dikatakan mencuri. Sedangkan kalau karena kelalaian itu tadi, itu bukan mencuri, itu namanya nanti ikhtilas, bukan sarikoh. Sarikoh itu pencurian. Kalau ikhtilas itu semacam nyopet, jambret, bukan jambret ya, jambret itu mirip ya. Pokoknya ngambil secara cepat di saat lengah. Oh, baru tahu ini teman-teman ini. Ilmu ini teman-teman. Nah, nanti kita ini rinciannya tentu di kitab fikih. Misal contoh ngambil buah di pohon yang nggak dijaga, atau hewan yang nggak ada yang jaga. Misalnya kambing digembala sembarang ditaruh ditinggal, terus diambil orang. Ini tidak termasuk pencurian yang terkena hukuman potong tangan. Tapi apa terus nggak dihukum? Dihukum tetap. Oh, ada hukumannya tadi? Bagi yang melakukan penjarahan tadi ya, termasuk. Jadi ada 3 penjarahan, yang ini ya tadi, pencopetan. Copet tapi ya copet bukan copet makna copet kita ya. Copet maksudnya yang ngambil secara cepat dan dia itu mengelabui. Sebentar, coba kita lihat di definisinya. Ikhtilas namanya, menyambar dengan cepat. Menyambar dengan cepat, tetapi ya itu karena sesuatu itu tidak terjaga dengan baik, bukan penjagaan yang layak. Nah, ini ikhtilas. Kalau nahab, mengambil terang-terangan, ini menjarah tadi, merampas. Jarah itu berarti ya. Yang ketiga khianat. Khianat itu dititipi barang sama orang, tapi khianat dia. Oh, contohnya seperti apa ya? Korupsi bisa masuk di sini. Oh, korupsi bisa masuk, Dad? Korupsi bisa masuk di sini. Oke. Jadi secara garis besar korupsi masuk di kategori khianat, bukan pencurian. Bukan pencurian. Kenapa? Karena dari syarat yang keempat, disimpan di tempat penyimpanan yang layak, dia tidak masuk. Karena kan barang itu dititipkan ke dia. Yeah. Contoh, ada kepala sekolah menitipkan barang uang ke bendahara. Nah, bendahara ini sudah megang barangnya, alias barangnya bukan di tempat penyimpanan yang dia tidak bisa ambil aslinya. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau yang pencuri itu ada barang disimpan di rumahnya, ada pagarnya misalnya, atau dikunci rumahnya. Itu baru pencurian yang dimaksud. Contohnya ya, contoh saja, nggak harus rumah. Nah, itu juga seperti itu. Maka korupsi, kapan-kapan mungkin kita bahas ya. Terus hukuman buat korupsi apa yang pantas? Waduh, itu gitu kayaknya kan? panjang tadi ya. Karena di Cina misal pakai hukuman mati ya kan. Kalau di Indonesia hukuman penjara sekian tahun gitu misalnya. Tapi mungkin di-spill dikit aja dan tidak apa-apa, Tad. Apa? Korupsi. Iya. Tergantung dari dampaknya. Itu kalau fatwanya seorang ulama Al-Azhar. Nah, kapan-kapan dibahas sering. Oke, kapan-kapan aja. Tapi pernah saya bahas video pendek ya di Instagram, bisa dicek tentang hukuman untuk korupsi. Tapi masalah penjarahan ini, Sat, yang perlu kita garis bawahi kan sebenarnya penjarahan ini kan memang darurat saja. Kenapa kok tidak dihalalkan aja? Atau kenapa enggak? Atau mungkin ada fatwa pemerintah ya yang menghalalkan itu? Ya nanti kita bahas yang tadi, kaidah yang darurat bisa menghalalkan yang haram kan ya. Oke. Sebenarnya kata-kata menghalalkan yang haram ini kurang tepat. Makanya kalau bahasa itu bahasa awamnya. Tapi kalau bahasa fikihnya tadi membolehkan yang terlarang. Karena kata halal dan haram ini nggak boleh sembarang dipakai. Gitu ya. Nah, maka menggunakan kata-kata yang lebih di bawahnya. Kalau halal dan haram ini yang menentukan Allah. Tapi kalau menyebutkan boleh dan nggak boleh, ini masuk ranah ijtihad fikih. Jadi lebih ringan. Karena itu, ini produksi pemikiran ahli fikih dalam memahami dalil. Kalau langsung nyebut halal atau haram seakan-akan kita berbicara atas nama Allah, ini berat.
Oh, itu berarti tadi. Nah, bedanya ya, paham itu. ya? Oke. Nah, Langsung makanya, sama tidak langsung. Kaidah fikihnya tadi pakai bahasa yang lebih ringan. Membolehkan yang terlarang. Tapi Walaupun maknanya sama sebenarnya. tidak ya, menghalalkan kesana. tapi kan. Bedanya cuman apa? Halal dan haram ini yang sebut teks jelas dalam dalil. Tapi kalau ketika menyebut ini mubah, kalau bahasa fikihnya mubah, boleh. Ya sebut haram atau mahdzur, lebih aman kata mahdzur karena enggak secara tegas seperti yang di Quran, tapi diambil dari pemahaman seorang ahli fikih dalam memahami dalil. Oh ini enggak boleh. Ya. Karena kan terkadang pemahaman ini bisa salah, bisa benar, ya kan ya. Baik, sebelum nyambung ke sana jawaban yang itu, kita lihat dulu hadis Nabi tentang penjarahan. Oh, ada Ya, tadi. ada hadis Nabi tentang penjarahan. Ini saya baru tahu teman-teman ini. Coba, Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Sunan ini sunan yang 4. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muntahib walal mukhtalis wala 'alal kha'in qat'un." Tidak ada hukuman potong tangan bagi 3 orang. Tadi yang saya sebut itu. Apa 3 orang ini? Muntahib. Muntahib ini yang merampas, menjarah. Mukhtalis yang mencopet, yang mengambil, pengutil. Bisa juga disebut pengutil, mencopet, ya. Mengambil secara cepat. Yang ketiga, tidak pula kepada pengkhianat. Dia dititipi amanah tapi khianat. Korupsi tadi berarti. Termasuk koruptor. Koruptor. Baik. Terus apa hukumannya Nustika ya? Apa Hukumannya. kira-kira? Hukumannya takzir. Apa takzir itu? Nah, takzir ini apa? Takzir adalah takzir ini hukuman yang ditentukan oleh pemerintah atau di bawahnya pemerintah yang dia memiliki tanggung jawab wewenang. Bagus. Oke. Nah, tujuannya untuk mendidik. Nah, siapa saja yang berhak di sini? Hakim, pemerintah ya. Kedua, tuan kepada budaknya. Suami kepada istrinya. Guru kepada muridnya. Terus ayah kepada anaknya. Orang tua. Ada 5 tadi ya. Hakim kepada rakyatnya, maksudnya hakim ini pemerintah. Iya. Tuan pada budaknya, suami pada istrinya, guru pada muridnya. Nah, ini guru pada muridnya bisa takzir ya. Betul. Dan yang kelima ayah kepada anaknya. Tapi ya takzir ini bisa macam-macam. Bisa berupa pukulan. Ini Umar bin Khattab melakukan. Oh, pernah pukulan, ya, cambuk misalnya. Ada juga takzir berupa penjara. Bisa juga takzir berupa, tapi kalau guru menjara murid kan terlalu berat ya. Ada takzir berupa ucapan. Oke. Hal yang bisa menegur, mendidik dia. Dia bisa sampai penjara, bisa yang lain-lain ya. Ada banyak untuk versi takzir. Bahkan sebagian ulama, tapi sebagian takzirnya adalah dengan mengambil hartanya alias semacam denda kalau di kita. Nah ini gambarannya Mas Dika ya. Nah nyambung ke yang tadi apa namanya? Terus gimana tuh kasus? Betul. Wis mosok bebas. Sudah nanti kalau darurat musibah, ayo kita jarah Semuanya. supermarket itu, Indomaret, Alfamart. Berarti nanti kayak Ustaz. Jadi ya saya membayangkannya nggak bisa dibayangkan Ustaz. Nah iya, saya juga heran kenapa sang Ustadz Bang Putra mengatakan seperti itu. Mungkin karena video pendek. Saya juga biasa buat video pendek jadinya. Jadi nggak lengkap Ustaz. Nggak lengkap ya. Cuman saya kasihan orang yang menonton. Iya sih. Saya lihat itu videonya 1 juta views ya atau lebih. Iya, makanya itu kemungkinan itu bisa jadi pemantik saja. Saya juga nggak tahu. Nah itu, kalau itu 1 juta views, masyarakat awam yang baca, yang nonton banyak yang mengiyakan di kolom komentar. Akhirnya ya, saya lihat jadi, ya. Nah khawatir nanti pahamnya, enggak apa-apa jari ini Ustadz, kata Ustadz boleh, udah diambil aja itu bebas. Ini masa gitu ya. Nauzubillah. Nah ini pentingnya merapikan, tidak sembarang. Misalnya baru belajar kaidah fikih 1, langsung wis praktekkan gini, buktikan, tidak bisa. Jadi nggak sembarang tadi. Harus dirujuk kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ditanyakan ahli ilmu, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, kenapa? Ternyata ya, kaidah fikih yang tadi disebutkan oleh beliau, yang cuma separuh. Ya satu sebenarnya. Oh, cuma satu ya. Okay. Satu, tapi ternyata di bawahnya ada kaidah fikih yang membatasi apa? Al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Keadaan darurat tidak menghanguskan atau menghapuskan hak orang lain. Berarti harus dikembalikan dong, Ustaz? Iya. Kalau urusan halal haram urusannya sama Allah. Oke. Betul ya? Betul. Oke. Terangkatlah derajat yang tadinya tidak boleh jadi boleh karena darurat. Oke. Tapi urusan sama manusia
Enggak selesai. Tapi katanya ada yang bilang semua ini kan milik Allah, Tat. Lah, itu repot. Ya udah nggak usah ada pasar. Kalau di pasar datang ke orang jualan, Mas, ini kan milik Allah, sudah saya ambil. Mas, gitu. Chaos berarti tadi. Chaos ya. Kalau misalnya ada tidak boleh membatalkan hak orang lain, kan lebih jelas. Oke. Oh, dia ngerampas seperlunya, ngambil tanpa izin, seperlunya misalnya ya, contoh lagi chaos kayak tadi revolusi. Kalau revolusi kan chaos sudah. Iya, nggak ada. Orang yang di toko takut, pergi dia kabur supaya aman nyawanya, tapi tokonya ditinggal. Terus kan orang ngambil sembarangan. Ingat, mereka yang menjarah mengambil tuh harus mengembalikan barang tadi ke pemiliknya. Oke. Kalau tidak dikembalikan di dunia, dituntut di mana? Waduh, Di akhirat. ini berat ini, Tat. Nah, itu makanya Alhamdulillah. nggak boleh. Makanya oke, kondisi Anda darurat, Anda ambil, Anda makan supaya tidak meninggal, survive, bertahan hidup. Tapi ingat, dicatat itu, barang dikembalikan ke pemiliknya. Oke. Nggak boleh. Syukur-syukur kalau ada pemiliknya kita ngutang dulu. Mm-mm. Nggak dibolehkan utang, ambil karena kondisi darurat. Masih boleh, tapi dicatat itu hak milik orang tersebut. Itu yang difatwakan oleh fatwa-fatwa ulama tadi yang saya sebut ya, fatwanya tadi nomornya ya Islam Web Oke. tadi. Nah, tapi kalau misalnya pemiliknya enggak ketemu, Nah, iya biasanya itu, Tat, di saya itu biasanya di medan bencana tadi ya. Itu biasanya nggak tahu ini. Kita kan misal mau memakai barang ya, misal pakai pisau ini. Di sana misal ada pisau. Kita butuh pisau itu ya. Kita nggak tahu ini pisau punya siapa. Misal ada beras misal satu karung, nggak tahu itu punya siapa. Ataupun ada apapun nah, nanti bisa dimakan misal. Kan kita nggak tahu punya siapa itu, Tat. iya karena musibah biasanya kayak gitu Iya, ya. jadi Kecuali ditinggal kalau gitu. kalau itu sudah jelas barang itu ditaruh di posko bencana itu beda. Nah, itu beda. Itu memang sudah diamanahkan untuk wis bebas dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Betul, Ya beda ya beras yang Tapi itu. kalau Tapi beli maksudnya di beras yang jalan-jalan, kalau masih itu ada di wilayah bangunannya berarti milik pemilik bangunan. Oh, Kan sudah jelas ya. Oke. Beras. Nah, bekas banjirnya tadi, berasnya ada di oh jangan kamu ambil langsung. Ini bebas punya orang enggak kayak gitu ya. Anu, Kecuali darurat. Ini kita bicara bahkan termasuk kasus di Gaza. Kan sudah chaos, oke. barang-barang di mana-mana. Akhirnya orang pokoknya ada makanan diambil buat bertahan hidup. Mau nggak mau. Nah, kalau nggak ketemu gimana? Kayak yang di Gaza, kayak yang di mana lagi tadi? Contoh kita di kemarin erupsi Semeru erupsi ya, Semeru. atau di Bahkan di Sumatera Sumatera juga kemarin sama. kan banyak macam kondisi kayak gitu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disedekahkan. Oh, Ya tentunya maksudnya atas nama pemiliknya tadi. Kalau nggak ketemu ya, kalau nggak nominalnya, ketemu Tat? Nominalnya itu gimana? sesuai dengan nilainya. Bisa dengan zatnya bendanya. Misal contoh tadi Indomie 1 bungkus diganti Indomie 1 bungkus. Kalau tidak Indominya diganti dengan nilainya. Nilainya Indomie tadi berapa? Sekian rupiah, oke diganti. Kalau tidak ketemu orangnya, disedekahkan kata Ibnu Taimiyah kepada maslahat kaum muslimin. Oh, berarti ini nanti kita kasih uangnya atau nanti kita belikan Indominya nah baru nanti kita kasihkan. Kasihkan ke orang umum, masyarakat umum. Kalau nggak ketemu ya, tapi berusaha dulu cari orangnya, pemiliknya, gitu. Nah, ini karena ini teman-teman, ini kejadian di banyak hal ya. Kayaknya semuanya sih, semuanya. Di musibah tadi, bencana Betul, alam, semua revolusi, bencana alam. demonstrasi yang sudah chaos. Betul. Ini akan kepake sekali ilmu ini. Maka teman-teman perlu perhatikan kaidah fikih itu punya cabang-cabang di bawahnya. Nah, cabang ini membatasi kaidah fikih tadi. Jadi enggak baru belajar kaidah fikih yang 5, ini kan salah satu dari 5 kaidah fikih yang utama. Terus langsung langsung dipraktekkan di tengah masyarakat. Enggak secepat itu ya. Akhirnya chaos, Tat. Khawatir gitu. Enggak secepat itu, teman-teman. Tapi ingat, apa terus begal boleh? Wah, Kan tadi katanya menjarah. ini pembahasan Nah, baru. ini pembahasan tadi. baru kan Betul, begal betul, ya. betul. Kapan-kapan kita bahas tentang begal, Nanti. hukuman-hukumannya insya Allah Oke, ya. oke. Kalau lagi rame kasus begal, harus dibahas ini ya. Iya betul. Insya Tapi ini, Zat, pemerintah kira-kira ini zalim atau enggak, Zat, dalam masalah penjara ini kan karena terlalu lambat, Zat, untuk pendistribusian bantuan ini, Zat. Ya, masalah Sampai menjarah itu tadi. ya kenapa sampai terjadi penjarahan? Ini ada keterlambatan dari penyaluran donasi. Kita tidak tahu secara di lapangan. Makanya perlu untuk tidak tergesa-gesa dalam menyinggung pemerintah. Contoh kemarin, karena yang disampaikan di misalnya Ustadz Bang Putra di akhir kan menyinggung pemerintah. Betul. Lumayan ya. Bukan saya membela pemerintah terang-terangan atau pasti pro semua pemerintah benar, enggak.
Tapi gini teman-teman, saya kemarin datang ke erupsi Semeru, Mas Dika juga datang ke sana. Heeh. Kita lihat di sana ada polisi ya, Mm-mm. ada tentara, banyak betul. bahkan. Mereka buka dapur umum, mereka terjun bantu masyarakat ya kan. Pasti di sana itu terjun teman-teman, mesti. Cuman mungkin memang penyaluran donasi tadi tidak menjangkau seluruh wilayah mungkin ya. Oke. Nah, makanya penting tadi dinaikkan statusnya sudah wis darurat. Daruratnya benar-benar tingkat tinggi sudah. Cuman kan kemarin masalah penentuan apakah ini nasional atau tidak nasional ya. Itu yang disinggung Ustadz Bang Putra. Betul. Seharusnya pemerintah tidak fokus kepada ini statusnya apa, nasional atau tidak nasional. Oke. Fokus pada penyaluran Penyaluran lebih kepada cepat. korban kan. Saya tidak berani komentar lebih jauh tentang pemerintah karena saya tidak tahu kenyataannya Oke. di sana kan ya. Di lapangan saja. Di lapangannya. Jangan Oke. kita pokoknya kita benci sama pemerintahnya Pak A, udah langsung kita serang. Makanya itu Zat, kalau misal kita ini kan orang-orang kadang teman-teman kita di sana itu kadang terlalu semangat Zat. Maksudnya kenapa sih pemerintah akhirnya kan mereka akhirnya sampai mengkritik Zat. Nah, itu kira-kira kita dosa atau enggak Zat? Nah, jangan sampai mencela. Kritik sampaikan secara ilmiah sesuai dengan aturan pemerintah. Disampaikan kritik. Maaf di daerah. Kenapa sih enggak bisa sih? Masa enggak bisa gitu ya? Nyampaikan secara sopan. Contoh misalnya di kita ini ada akunnya Bupati Lumajang. Oke. Nah, sampaikan secara sopan. Maaf Bu Bupati, di daerah saya, di tempat saya jalannya bolong gini. Sampaikan secara ilmiah ukuran jalan bolongnya berapa. Kan bisa. Bukan hanya mencela, kamu gimana jadi bupati gini. Kan orang normalnya gini Mas Dika. Misalnya Mas Dika jadi kepala sekolah, mau ada wali murid datang marah-marah, mencela-mencela di depan umum. Terima atau enggak? Ya enggak Enggak terima. terima. Betul. Cukup sampaikan secara, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, ini menurut kami tidak masuk akal begini. Disampaikan secara terhormat, rapi, ya kan ya? Betul. Bukan langsung, ayo kita kumpulkan semua siswa, murid. Oke. Kita demo di depan kantor kepala sekolah. Ya kacau sekolah. Chaos lagi. Bukan mendatangkan maslahat yang seperti itu. Oke. Tapi berdosa atau enggak Zat? Apa? Kira-kira kita seperti itu. Kalau sampai mencela iya. Kalau tidak sampai mencela, mengkritik secara ilmiah demi maslahat orang banyak, insya Allah tidak mengapa. Kritik yang baik tidak berdosa. Tapi kalau sampai mencela sampai orang bisa stigma negatif sama pemerintah itu baru yang bahaya. Dampaknya itu yang dilihat Mas Dika. Oke. Dampak akhirnya nanti. Kalau malah orang jadi mencela ya itu ya kita khawatir. Jangan terburu-buru teman-teman, jangan terburu-buru. Kita enggak tahu lokasi di sana. Kita bukan orang Sumatera asli. Tentu kita meminta pemerintah untuk segera menangani masalah ini. Kasihan teman-teman. Tapi juga jangan terlalu bergantung pada pemerintah. Kita banyak lembaga non profit yang terjun juga kok. Itu harus kita maksimalkan. Kalau teman-teman misalnya saya enggak percaya sama pemerintah, misal ada yang kayak gitu, ya udah ayo terjun bareng ke sana. Kirim uang donasi kepada yayasan-yayasan tadi yang terjun ke sana, gitu aja. Berarti kita tunggu aksinya ya teman-teman, ya harus pemerintah teman-teman. Jadi teman-teman sendiri bisa kok jadi wakilnya mereka, membantu mereka, entah dari doa mungkin saja. Iya, minimal doa itu paling minimal itu. Wajib sudah ya. Kira-kira doanya apa saat ini? Doa umum apapun. Doa umum apapun, ya Allah bantulah mereka. Dan bahasa Indonesia tidak masalah. Tidak masalah bahasa Indonesia. Tidak masalah, tidak harus dengan bahasa Arab. Allah memahami semua bahasa. Oke Zat, Masya Allah sekali pembahasan kita hari ini. Jazakallah khair Zat. Mungkin ini bisa membantu ya teman-teman di sana agar tidak semena-mena dalam bertindak. Jadi teman-teman bisa ada dalilnya atau ada aturannya saja. Iya, jangan terburu-buru baik dalam memutuskan kaidah fikih dipraktekkan ya kan ya. Atau terburu-buru dalam mencela pemerintah. Itu bahaya. Harus pelan-pelan. Maksudnya apa-apa itu diukur. Jangan langsung buru-buru komen ya. Kadang seperti itu memang saja. Tapi teman-teman karena emosinya lagi naik mungkin ya. Baik, jazakallah khair Zat atas ilmunya. Mungkin teman-teman kalau misal ada pertanyaan Zat ya, bisa topik apa lagi ini menarik dibahas. Nanti kita bahas nanti di podcast. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.